Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi Masjidi Islamic Center Al-Mukarram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadinil muhtaram wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram, amma ba'du. Belajar dari Rasulullah. Begitu banyak peristiwa yang terjadi. Tadi malam pukul 12, rombongan Sekda Aceh Utara menyerahkan 100 juta sumbangan dari ASN Aceh Utara untuk banjir Tamiang. Di hampir semua tempat curah hujan begitu tinggi. Ada sebuah teka-teki. Ada 5 orang berjalan di bawah sebuah payung yang kecil. Tapi anehnya, tidak seorang pun yang terkena hujan. Ada 5 orang berjalan di bawah sebuah payung yang kecil. Tapi anehnya, tidak seorang pun yang terkena hujan. Kenapa? Jawabannya ada di akhir tausiah. Bagi yang sabar menyimak sampai akhir tausiah, insya Allah akan ada hadiah. Hadiahnya yaitu nunggu 18 jam, insya Allah kedepannya libur sekolah hari Minggu ya. Ada hadiah. Alhamdulillah, di subuh yang sendu, di tengah cuaca yang tidak menentu, Allah masih memberikan kita waktu untuk menuntut ilmu, belajar dari Rasulullah. Dan sehat tubuh itu yang pasti perlu. Kita berdoa, tadi guru kita bersama Ustadz Mus Mulyadi mungkin tidak bisa hadir karena kurang sehat. Kita diajarkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkanku. Ada adik saya di rumah yang besok hari Minggu pelepasan umrah di sini di Islamic Center. Kemarin pagi saya dapat kabar dia masuk puskesmas. Saya pikir pasti sakit ringan, keseleo, masuk angin ya. Siang pulang, kabar sakit PIM. Ternyata tadi subuh baru sadar saya, ternyata adik saya itu dokter, emang kerjanya di puskesmas dan rumah sakit ya. Tapi yang pasti kita berdoa agar semua jamaah dengan berkat bulan Maulidur Rasul yang ini diadakan Maulid Akbar yang dihadiri jamaah dari seluruh Aceh, insya Allah sekitar 2000 jamaah. Mungkin ada Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin dari Medan, ada Habib Haikal Aidarus dari Medan, ada Habib Fahmi Assegaf dari Langsa, dan Habib Ali Hasan Al-Atas dari Lusmawi. Kita berdoa bijahi Nabi Muhammad SAW agar yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Amin. Yang kesulitan Allah lapangkan. Amin. Yang rindu Baitullah, langkahnya Allah mudahkan. Amin. Yang miskin rezekinya Allah banyakkan. Amin. Yang berhutang semoga yang berhutang atau yang menghutangkan Allah jadikan lupa. Amin. Amin ya. Enak kalau yang kasih utang lupa. Awak juga mau ya. Tapi tugas kita berdoa, siapa tahu ya. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UG Ustadz Gunawan berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi yang pernah bersabda, man a'dama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, hari kelahiranku, maka dia akan ada bersamaku di dalam syurga. Begitu susah untuk masuk syurga, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kita dan kita semua akan masuk syurga. Kalau kita hari ini mau mendengar tausiah, menuntut ilmu sesuai sunnah Rasulullah, akan masuk syurga karena mengagungkan bulan kelahiran Rasulullah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, hari ini 10 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita cintai Rasulullah,
dengan belajar dari Rasulullah. Karena semangat belajar, ada seorang murid yang ingin menuntut ilmu. Masuk di SD di kota Luk Semawe, yang kemarin heboh karena ada guru non-muslim ya. Namanya bukan muslim, makanya non-muslim. Karena murid baru diabsen oleh sang guru. Mirza hadir, Saklilinov hadir. Kamu sebentar sini. Dmitri Saklilinov. Namanya kok aneh sekali. Kamu orang Korea ya? Bukan Bu Guru, saya bukan Mi Samyang yang berasal dari Korea Bu Guru. Jadi Dmitri Saklilinov kamu orang Rusia? Ya. Bukan Bu. Nama bapak saya Sademi Bu. Nama ibu saya Triana. Dmitri Bu. Saklilinov Sabtu Kliwon 5 November Bu lahirnya. Dmitri Saklilinov kok gawatnan. Tapi karena semangat belajar dengan cinta dan melakukan maulid Rasulullah, inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kata ikramah wa ta'dhiman ulun tuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Islamic Center, seterusnya kepada yang mulia Bapak Dandim, Hormat Komandan, Bapak Kapolsek Banda Sakti, dan seluruh pengurus BKM Masjid Islamic Center, ayahanda, adinda, ananda, para abu, abi, abia, walid, tengku, dan tengku haji yang mungkin tidak saya absen satu persatu, takut habis waktu untuk absennya. Tapi yang penting kita semangat belajar dari Rasulullah. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita sudah cerita, insya Allah kita ahli syurga. Saat si guru SD tadi bertanya di kelasnya si Dmitri Saklilinov tadi, siapa di sini? Kan gurunya guru PAI, pendidikan agama Islam. Beliau mengajarkan tentang nikmat syurga, lalu bertanya, siapa di sini yang mau masuk syurga? Semua orang tunjuk tangan karena mau masuk syurga. Tapi ada satu orang murid yang gak tunjuk tangan, namanya si Udin. Udin, kenapa kamu gak tunjuk tangan? Kamu gak mau masuk surga? Lalu kamu mau masuk neraka apa? Bu, kata ayah saya, walaupun kejadian apapun, saya harus masuk tentara. Hidup tentara ya. Karena memang alhamdulillah banyak tentara yang hadir di sini. Salat meramaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dandi. Ada gerakan GSM, gerakan subuh masjid yang sudah ratusan kali, udah 200 kali ya Pak Dandi. Insya Allah mudah-mudahan kita lihat banyak gerakan subuh berjamaah. Besok juga SMS di At-Tahrir Poska Kandang. Kita bersama Ustadz Haji Ikhwan Syah belajar dari Rasulullah. Kita berdoa agar Allah mudahkan semua peserta subuh berjamaah untuk mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah yang kita rayakan maulidnya adalah tentara. Seperti TNI yang kita rayakan ulang tahunnya 5 Oktober tepat sebulan sebelum hari ini 5 November. Rasulullah berperang dengan para pemuda yang bersumpah di tanggal 28 Oktober kemarin. Para pemuda pejuang, seperti pemuda pejuang gerakan subuh berjamaah. Bawakan aku 1000 pemuda, bawakan aku 1000 orang tua dan aku akan angkat selawah dari akarnya. Tapi bawakan aku 10 pemuda dan aku akan goncang dunia. Pemuda sekarang begitu luar biasa. Sebut saja Khadim GPS kita, Muhammad Razi Effendi, yang tadi menjadi memprotokoli kita. Rela mengurus GPS tanpa gaji. Terpilih menjadi pemuda pelopor agama, sosial, dan budaya se-Indonesia ini. Bahkan memimpin doa di Betawi kemarin ya. Pemuda yang diajak Rasulullah pun ternyata cukup gagah berani. Bukan hanya berani menggagahi, tapi gagah berani. Seperti yang 5 hari lagi kita rayakan, mereka siap menjadi pahlawan, menumpahkan darah di medan perang. 10 November itu hari pahlawan. Bukan hari pahlawan, kami lawan yang pah. Tapi hari pahlawan bagaimana Rasulullah menjadikan para pemuda pejuang-pejuang dan pahlawan di jalan Allah.
Rasulullah dikisahkan di surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang besertanya asyidda'u 'alal kuffar. Mereka begitu berani, begitu keras terhadap orang-orang kafir. Mereka rela menumpahkan darah di medan perang. Mungkin kita sekarang tidak lagi berperang, tapi kita juga rela menyumbang darah. Mungkin bisa melalui donor darah untuk sesama. Pastinya kita juga senang berjuang. Si Udin, pemuda Lok Semawe, pulang donor darah. Cerita sama istrinya, Dek, tadi abang sebelum donor darah dites darahnya. Ternyata hasilnya B. Istri si Udin yang cuma tamat SD tapi selalu memberi semangat dan setia kepada suaminya langsung berkata, oh hasilnya B ya bang. Semangat ya bang. Semoga tes ke depan abang dapat A ya. Tes tadi dapat B, semoga ke depan bisa dapat A. Alahai istri si Udin ya. Kaum ayah mertua asal syurga Allah belajar dari Rasulullah. Sambungan surat Al-Fat ayat 29. Ruhama'u bainahum. Tetapi Rasulullah berkasih sayang kepada sesama mereka. Rasulullah hanya keras terhadap orang kafir, tapi selalu bersilaturahmi sesama muslim. Seperti silaturahmi dalam seluruh gerakan subuh berjamaah. Ada suling subuh keliling dari BSI. Ada GSM dari komandan Pak Dandim di seluruh masjid, seperti GPS di hari Sabtu, SMS di hari Minggu, ada tas Minggu di Jabal Nur Payapunten, ada S3 Senin di Al Mabrur Cunda, ada S2B di Al Hikmah Cunda, ada SRS di Masjid Menggedung, ada SKS di Masjid Kutablang, dan ada GSJB Gerakan Subuh Jumat Berjamaah. Jadi kita harap hati semua jamaah bersatu, tidak mudah terpecah belah, walaupun dengan semua masalah, baik masalah khilafah ataupun masalah khilafiyah. Jadi tidak ada yang terpecah belah. Apalagi dengan masalah-masalah sepele tidak mungkin menjadi ribut. Masalah sepele jangan menjadi ribut, anggap aja bagaikan kentut. Dengan masalah kentut jangan jadi penyebab ribut. Pernah dengar kan puisi kentut? Kentut, oh kentut, suaramu halus dan lembut, seperti burung perkutut. Bila ditahan sakit perut, bila dilepas jadi ribut. Oh kentut, kau bersemayam di dalam perut, baumu harum seperti bangkai siput. Kaulah angin ribut, keluar dari lubang kecil yang keriput. Kalau berbunyi put put put, maaf kalau bunyi put put put, jangan ribut kalau cuman gara-gara masalah sepele seperti kentut. Kaum abang metuah asal syurga Allah belajar dari Rasulullah. Umat yang tidak ribut, saling asah, saling asih, saling asuh. Ruhama ubainahum. Ini yang dicontohkan Rasulullah diperingati maulidnya. Ketika di masa Khalifah Fatimiyah, keturunan dari Fatimah binti Rasulullah, Salahuddin Al-Ayyubi namanya. Beliau yang pertama memperingati maulid Nabi. Hidup dari 1137 Masehi sampai tahun 1193 Masehi. Beliau menceritakan kisah Rasulullah sebagai penyemangat bagi para pasukan untuk membebaskan Al-Aqsa dari salibis, kaum salib. Seperti kita di Lok Semawe yang baru kemarin para ulama, kepala sekolah dan guru sudah menolak 15 P3K untuk guru agama non muslim di Lok Semawe. Ini semangat dari Maulidur Rasul yang berhasil membawa sendiri pasukan beliau masuk ke kota Yerusalem di tahun 1187 Masehi, membebaskan Al-Aqsa dari musuh. Jadi doanya jelas, memperingati Maulidur Rasul untuk meneladani semangat Rasulullah, belajar dari Rasulullah. Kadang-kadang kita doanya yang gak jelas. Ya Allah, jadikan aku dengan mengipas-ngipas saja bisa dapat uang. Jadilah kita tukang sate. Ya Allah, jadikan aku dengan goyang-goyang kaki dapat uang. Jadi kita tukang jahit. Untung penjahit, bukan penjahat.
Ya Allah, jadikan aku dengan duduk diam, uang datang sendiri. Jadi kita tukang jaga WC. Ya Allah, jadikan aku bisa mengatur orang-orang kaya. Jadilah kita tukang parkir. Ya Allah, jadikan aku orang yang berwibawa, tatapanku disegani. Jadi kita debt collector. Ya Allah, jadikan aku banyak pengikut, banyak follower. Kemana-mana pun aku melangkah selalu diikuti oleh pengikutku yang setia. Jadilah tanyo tukang rabe ite. Ri. Paruh ite hoyang galak. Kakek followernya ite follower katanya. Mansabohnya disedek. Untung bukan ite angsa. Kalau sempat bebek angsa kailitnya. Tapi kalau bebek angsa pun jangan takut. Kalau ada bebek angsa cukup dipotong, masak di kuali, dansanya 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Yang jangan lupa tinggal sorong ya. Kalau sudah sorong kanan, kanan, kiri, tinggal putar-putar jari. Jadi baru aman kalau ada rezeki, plah. Ya. Jadi sikuk bagi dua ya, jangan lupa. Ada yang berdoa, ya Allah jadikan aku selalu dikelilingi para wanita. Jadilah dia tukang sayur keliling. Sayur, gulai segar, kacang panjang, bokol, botrung. Kenapa botrung yang diulang-ulang? Karena menarik minat ibu-ibu. Suka botrung untuk masak maksudnya. Atau beliau mungkin alumni cotrung. Ada juga yang berdoa, ya Allah jadikan aku dengan tidur-tiduran saja, daganganku laris manis. Jadilah dia, ya cabe-cabean ya. Punuh cewek cabe-cabean lagi kan. Mbak TikTok goyang, Mbak TikTok. Pakai kebaya merah mungkin. Dengan tidur saja laris manis. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangan laris rezeki kumpul. Nah, kaum adom tuah asal syurga Allah belajar dari Rasulullah pembahasan kita yang terakhir. Ruhama ubainahum tarahum rukkaan sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Rasulullah itu selain saling sayang menyayangi sesamanya, beliau juga tarahum rukkaan sujada. Bersama para jamaahnya mereka rukka dan sujud. Artinya mereka ruku dan sujud. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari ridha dari Allah dan juga kelebihan karunia dari Allah. Tanda-tanda mereka nampak di muka mereka dari bekas sujud. Jadi pilihlah profesi yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu ruk'a dan sujud. Orang-orang yang rukuk dan sujud itu profesi yang paling dicintai Rasulullah. Jangan salah pilih profesi. Ada profesi yang sedikit bicara banyak bekerja. Ini biasa Pak Kapolsek yang sering nangkap maling ya. Sedikit bicara banyak bekerja, nggak ngomong-ngomong takut ketahuan. Ada yang cepat kaki ringan tangan, itu namanya copet ya. Ada yang tiap hari naik mobil sedan, tapi ternyata uangnya kurang. Supir taksi namanya. Ada yang kalau tidak punya uang, tidurnya di kasur. Kalau pas punya uang, lampari. Nah, itu orang isap narkoba. Jadi, kalau lagi punya uang, tidur di kasur. Nggak punya uang, lampari. Ada yang punya rumah besar, makannya gratis, satpamnya banyak, tapi selalu nggak betah, kepengen keluar. Napi di lapas ya, rumahnya besar tapi selalu kepengen keluar, kepengen kabur. Ada yang cuma modal 2.000 tapi bisa ngatur pejabat dan orang-orang kaya, ya tadi tukang parkir. Ada yang nggak bekerja, teriak-teriak aja kerjanya, itu fansnya artis dan fansnya pelakor. Ibu-ibu tahu pelakor ya? Iya, penyanyi lagu Korea ya. Fansnya tuh teriak-teriak aja dia. Ada yang kerjanya pukul-pukul orang tapi nggak ditangkap polisi, petinju namanya. Ada yang pegang kepala orang malah dikasih uang, tukang pangkas namanya. Ada yang sut luwegop tapi tidak juga ditangkap orang, namanya ureng sama namanya. Ya, tugas sut luwegop tapi nggak ditangkap ya. Ada orang yang bicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan nyanyi sendiri, tapi bukan orang gila, penyiar di RRI ya, penyiar radio. Di antara semua profesi yang paling bagus adalah orang yang bersama Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda mereka adalah tampak pada muka mereka karena bekas sujud.
Dan hari ini kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang bersama ma'a Rasulullah, orang yang bersama Rasulullah. Insya Allah Allah akan jadikan kita sukses dunia dan akhirat karena belajar dari Rasulullah. Abi dan Ummi yang dirahmati Allah, kesimpulan hari ini kita belajar dari Rasulullah. Ini kesimpulannya nanti akan dituliskan oleh Pak Kinta di media sosial. Belajar dari Rasulullah, berbagai peristiwa yang terjadi dari banjir di Tamiang sampai guru non muslim menyadarkan kita untuk belajar dari Rasulullah yang punya semangat tentara, pemuda dan pahlawan, tangguh di medan perang, tapi sesamanya saling berkasih sayang. Peringatan Maulid Nabi oleh Salahuddin Al-Ayyubi membuat berhasil merebut Al-Aqsa di Yerusalem. Dan ini kita contoh dengan selalu ruku dan sujud dalam berbagai gerakan subuh berjamaah sehingga kita memperoleh karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlahir diciptakan ke dunia, mungkin kalau kita baratkan dengan buku, kita masih seperti kertas putih. Kertas yang putih, artinya di buku ini tidak ada tulisan apapun. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap orang Islam dilahirkan bagaikan kertas putih. Lalu ketika Rasulullah hadir, Rasulullah menorehkan sejarahnya, Rasulullah menorehkan pengalamannya, Rasulullah menorehkan perjuangannya, sehingga ini menjadi gambar di buku kita, menjadi sejarah di buku kita yang tertulis dan dapat kita nikmati sampai kita mati. Hari ini gerakan pemuda subuh berjamaah ke-291 kita tuliskan lagi, kita warnai lagi dengan tausiah menyambut Maulid Rasulullah. Insya Allah hidup kita menjadi lebih berwarna. Berwarna pastinya bisa untuk menjadi bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat nanti. Semoga buku kita bisa bermanfaat untuk kita dapat di dunia dan di akhirat nanti. Di ujung tausiah kita ada jawaban dari teka-teki yang tadi kita tunggu. Teka-tekinya tadi ingat ya. Ada 5 orang berteduh di bawah payung kecil, tapi anehnya ternyata 1 orang pun tidak basah. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Iya, karena tidak hujan, betul ya. Berteduh di, tadi kan nggak cerita hujan, cerita berteduh di bawah payung. Tapi karena nggak hujan, ternyata 1 pun tidak basah. Jadi tidak hujan kok pakai payung? Karena harimau hujan ya. Bukan abu macan, tapi abu harimau hujan. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Ya, mungkin ini saja tausiah kita yang sangat singkat sekali. Terima kasih atas segala perhatian. Karena memang saya suka caper, cari perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Karena kalau ada kelebihan, di situ pasti ada kembalian ya. Jadi nggak mau ada kelebihan, takut ada kembalian nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.